Oke, teman-teman. Oke, ya, selamat sore. Ini udah kelihatan ya. Oke, baik, teman-teman, hari ini kita balik lagi. Ini kok agak-agak sepi ya. Saya kayaknya kurang apa ya? Ya, oke, kita balik lagi ya ke market review kita ya. Nah, em, apa ya? Hari ini kita mau bahas sesuatu yang mungkin apa ya? eh, ini mungkin menjadi salah satu apa ya kita bilang ya? Salah satu yang pernah kita bicarakan sebelumnya, di mana salah satunya adalah tanda-tanda di mana mungkin akan ada koreksi pada market ya. Ya, tapi ini kita lihat dulu ya. Salah satunya adalah kripto. Ya, masih ingat nggak ya? Ada beberapa apa ya kita bilang ya, ciri-ciri lah ya, atau beberapa yang mungkin bisa menjadi tanda-tanda buat kita kalau ini mungkin akan ada ini, ada mendekati ya, mendekati di mana mungkin eh, pasar mungkin udah mulai bersiap-siap, tapi ini belum terjadi ya, belum ya. Ya, ini tapi ini kita mau lihat sebuah gejala yang sudah pernah kita bicarakan sebelumnya dan hari ini sudah mulai terjadi, dan hari ini mulai kita lihat ya ada sesuatu di sana. Ya, apa itu? Salah satunya adalah pasar kripto. Sebenarnya saya tidak ini ya, tidak terlalu ini kompeten untuk membahas hal itu, tetapi ya boleh nanti nanti kita akan kembangkan ini menjadi sebuah diskusi ya. Tapi apa yang saya pelajari dari kejatuhan dari kita bilang apa ya? Koin-koin hari ini ya, altcoin ya, eh, Bitcoin dan lain sebagainya kan, saya juga baru tahu lah ya. Ternyata ada namanya altcoin. Altcoin itu adalah koin-koin di luar kripto ya, yang market cap-nya relatif kecil. Ya, apa ada namanya Ethereum. Ethereum itu ternyata sudah mulai dikeluar dari altcoin itu ya. Jadi udah mulai masuk ke tier satunya. Atau kalau di saham itu kita sebutnya sebagai big cap-nya lah ya, atau blue chip-nya lah ya dari koinnya. Nah, tapi kita mau lihat dulu sebentar ya. Ini yang kita lihat ya. Bitcoin itu BTC. Ya, kemarin kan saya sempat itu ya, nggak tahu, saya lupa saya bahasnya di mana, kalau Bitcoin itu masih akan sampai ke sekitar 75.000 ya, 75. Tapi hari ini nggak tahu, ini di dampnya itu luar biasa ya. Kita lihat ya, ini Bitcoin. Ya, ini adalah Bitcoin, ini adalah area mau dituju nih sekitar 74.600. Nah, sekarang kan banyak sekali yang teriak kan, buy the dip kan. Ya, lu cobalah buy the dip ya. Tapi ya oke lah, kita lihat ya. Kemungkinan besar memang akan ada periode di mana buy the dip, karena market itu kan tidak apa, kalau teman-teman tahu price action kan. Price action kan tidak akan turun, selalu akan turun di apa, dia dia turun gitu. Ya, dia turun terus gitu kan. Kan tidak, pasti akan ada saat-saat di mana rebound itu terjadi ya. Nah, kita mau lihat ya. Apakah nanti di 74 akan ada rebound atau tidak ya. Ini kita bilang ini tier tier satu aja lah. Saya nggak mungkin bahas semua semua koin-koin ya. Karena koin itu ada, saya juga baru tahu ternyata ada 20.000 koin ya. Dan kita semudah itu bikin koin ya ternyata ya. Siapa tahu kita bisa bikin koin juga suatu waktu ya. Tapi ya, udahlah ya. Nah, kita lihat ya. Ini adalah Bitcoin. Kemudian habis itu Ethereum. Nanti ya teman-teman, pasti naik-naik kan, apa hubungannya sama market ya. Karena kan kita hampir boleh bilang tidak bermain di daerah situ ya. Tapi ya kita kita mau lihat, karena ini salah satu likuiditas yang mau kita perhatikan. Ini sama kayak Ethereum ya. Saya cuma akan bahas dua ini doang. Ya, nggak bakalan bahas yang lain-lain, apa Soluna lah, apa Soluna lagi. Apa namanya itu ya? Ya, apa yang dan lain-lain tuh, Binance segala macam saya nggak akan bahas. Tapi ini kita lihat di tier satunya aja. Tier satunya sudah dibuang, apalagi yang bawah-bawah kan. Ya, oke, nah kita lihat ya, ini kalau misalnya Ethereum, sama ya kondisinya ya, cuma mungkin dia tidak apa sedrastis Bitcoin kali ya, turunnya itu langsung brang gitu kan, karena ada dua institusi besar yang keluar. Ya, yang kemarin yang sempat kita bahas itu, ini lu pikir BlackRock itu bakalan selamanya di situ? Itu kan cuma memanfaatkan uang besar kan, tapi ini hari ini kita mulai lihat bagaimana institusi-institusi dari US sana, US market itu udah mulai keluar ya. Nah, kita lihat ya, ini juga sama kan, Ethereum kan, siapa tahu dia bisa sampai ke
2123 ya. Ini sama lah kayak Bitcoin itu mungkin sampai ke 75, ini mungkin nanti akan sampai ke sekitar 2123. Nah, apa sih yang akan membuat dia eh, dia 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 mantul gitu ya. Ingat tuh ya. Ini sekarang narasinya adalah buy the dip ya, buy the dip. Pokoknya semua itu buy the dip lah ya. Oke. Nah, kita mau lihat ya, ternyata di koin itu ternyata ada namanya stable coin ya. Stable coin itu semacam kita bilang apa ya? Semacam kayak apa reksadana atau mungkin optionsnya itu ya untuk melihat likuiditas dari si koin-koin ini. Ternyata ada seperti itu. Ya, ya saya sih ya cuman itu aja biar kita bisa lihat gitu ada something happens di koin ini ya. Nah, itu ada stable coin itu ada dua ya ternyata. Ada stable coin yang namanya USD coin sama USD Tether ya. T itu apa sih? USDT sama USDC ya. Oke, nah kita lihat ya USDC dulu ya, USDC ya. Mungkin bedanya itu adalah satu yang diakui oleh pemerintah US, ya satunya lagi adalah yang itulah yang atau kita ngomong gini lah ya. Singkatnya adalah USDC itu adalah institusi. Ya, lu mau lihat institusi. USDT itu adalah lu mau lihat retail. Ya, USDC itu lebih ke arah US market itu. Ya, USDT itu lebih ke arah em, pasar-pasar Asia lah. Ya, mungkin mungkin kita bisa katakan seperti itu. Gampangnya ya, gampangnya kita memahami itu. Jadi ini adalah market cap-nya si stable apa si altcoin maupun Bitcoin dan lain sebagainya. Ini adalah market cap-nya. Kita mau lihat dari USDC dan USDT itu likuiditasnya bagaimana. Ya, masih masih ada yang masuk nggak dari situ atau ada yang sudah keluar. Nah, USDC yang kita lihat yang yang koin ini kita lihat itu adalah eh, ini daily ya, ini daily ya. Kalau teman-teman lihat dari garis itu, kita tahu secara struktur dia juga sudah jebol. Ya, setelah struktur dia sudah jebol nih. Ya, mau tunggu struktur yang lebih gede lagi ya silakan ya. Tapi kita sudah dapat warningnya di awal ini bahwa dia sudah jebol. Ya, berarti kan market cap-nya sudah mulai turun nih. Berarti ini adalah pasar Bitcoin lah ya. Ini kurang lebih seperti itulah pasar Bitcoin. Market cap-nya sudah turun. Ya lu lihat stable coin-nya ya dari ini USDC itu sudah turun ya. Secara trend itu dia sudah turun. Berarti secara market cap, likuiditas itu sedang keluar dari Bitcoin. Nah, akhirnya kita tahu ya di Michael Slayer ya. Michael Slayer itu seorang yang memegang Bitcoin itu cukup gede dan akhirnya jualan. Walaupun apa dia membantah dan lain sebagainya, tapi kita tahu dia jualan. Udah ya. BlackRock juga jualan. Ya, dari dua ini saja kita udah tahu bahwa oh ya udah, berarti memang ada institusi yang sudah mulai keluar barang di koin, di kripto. Ya, dari sini aja kita sudah tahu. Nah, tapi masalahnya adalah kenapa masih banyak sekali yang by the dip, by the dip? Apakah benar ya ini yang ini institusi itu benar keluar barang atau tidak? Kalau dia keluar barang, siapa yang nampung? Pasti harus ada yang nampung dong. Harus ada yang nampung kan? Ya, nah itu disinilah gunanya stablecoin yang satu lagi USDT. Lu lihat USDT. Apa yang terjadi pada USDT? Ya USDC itu keluar, USDT-nya naik. Ya berarti ada yang nampung kan? Ya ini kalau misalnya kita lihat di market saham, institusi yang keluar, retailnya nampung. Ya, US marketnya sudah keluar barang, pasar Asia menampung barangnya. Gitu. Jadi kalau kita ini ya, kita analogikan ya. Jadi market gajah-gajah yang besar-besar itu sudah keluar barang, sudah keluar barang ya. Nah, sekarang gajah-gajah Asia ya, gajah-gajah Asia itu masih inilah masih mempertimbangkan untuk menunggu ya ini kalau dia udah mulai ini mulai agak-agak ini agak harganya agak diskon apalagi marketnya apa pasar untuk retail itu kan masih ini ya masih hype banget kan ini buy the dip, ini saatnya kita buy the dip karena pasar apa
Bitcoin turun itu sudah pernah kejadian. History repeat itself gitu kan katanya kan. Ya, jadi ini saatnya kita menunggu dan habis itu kita bisa beli di bottom ya, beli di bottom buy the dip kemudian habis itu kita bisa ikut kenaikannya. Betul kalau lu lihat dari tren yang ada ya kayak BTC ya. Ya, dia kan lagi turun oh gede banget kan. Ya, secara price action ini harus ada retest. Ini harus ada retest. Nah, kalau kita lihat dari stablecoin tadi, berarti kan ada yang belum keluar nih. Yang gede-gede, yang raksasa-raksasa, BlackRock sudah keluar, kemudian Michael Slayer sudah keluar, ya. Nggak tahu lagi siapa yang belum keluar, ya. Oke, nah pasti masih ada yang belum keluar nih. Ya, nah ini yang ini juga masih gede, lebih gede daripada retail-retail kan kita gitu ya. Ada inilah, ada stratanya lah ya. Strata yang gedenya sudah keluar, eh masih ada ini bos-bos mininya ya, bos-bos keduanya itu belum keluar. Ya, belum keluar nih barangnya. Jadi ini mereka pasti harus memanfaatkan retest ini atau kalau secara price action kita bilang pullback ini untuk keluar barang. Ya, karena itulah makanya dia tunggu, tunggu ya, tunggu. Ya, secara teknikal memang area supportnya juga sudah dekat ya. Jadi nanti pada saat dia rebound, ini bos-bos mini, bos-bos keduanya nih, bos-bos tier 2 itu pasti akan keluar barang. Jadi ya ini mungkin juga warning lah buat teman-teman. Kalau nanti Bitcoin rebounds, ya rebounds, jangan ngomong rebounds, pullback ya, itu kemungkinan besar hanya untuk retest. Sorry. Ya ini lagi ada Black Friday sale ya. Oke ya, kemungkinan besar itu akan untuk apa untuk retest. Ya, jadi bukan berarti trennya itu wow akan jadi balik lagi karena merubah sebuah tren itu tidak semudah kayak lu ngomong gitu ya. Oh, satu candle dia hijau, dia akan jadi dia trennya sudah balik ya, trennya sudah selesai turunnya, jadi dia akan balik lagi kembali ke uptrend dan lain sebagainya. Tidak semudah cuma satu dua candle. Ya, itu ingat ya, teman-teman harus perlu ingat itu. Ya, nah sekarang ya, apa sih yang sebenarnya kita mau bahas di sini? Yang mau kita bahas di sini adalah teman-teman lihat ya, kita belajar something lah dari kripto hari ini. Ya, kita belajar lagi nih ya. Oke? Lu lihat ya, ini gambar kecilnya ini itu adalah gambar di mana psikologi market itu terjadi. Bagaimana pengumpulan barang itu dilakukan ya, di situ kita sebut sebagai fase steal, awareness, kemudian habis itu fase mania. Ya, apa yang terjadi pada Bitcoin? Ya, apa yang terjadi pada Bitcoin? Lu lihat chartnya. Kemudian habis itu lu coba apa bandingkan dengan apa yang sering dilakukan saat ada akumulasi, kemudian habis itu ada namanya markup, kemudian ada namanya distribusi, ada namanya markdown. Itu terjadi nggak? Prosesnya terjadi nggak? Ya, kalau prosesnya terjadi, ya berarti ini Bitcoin ini sekarang ada di proses yang mana? Ya, ada di proses yang seperti apa ya. Jadi ya teman-teman tinggal lihat lah. Oh, mungkin sebagian orang mengira bahwa Bitcoin itu ada di daerah sini ya, di daerah blow off fase, berarti kan sebentar lagi akan jadi bottom kan? Ya. Nah, proses dia mencapai bottom itu ingat itu tidak semudah kalau teman-teman lihat dia udah turun nih. Oh, ini by the dip ya, belum tentu. Oke, belum tentu karena konteksnya, konteks besarnya lo harus baca. Jadi makanya kenapa kita tidak tidak ini ya, tidak hanya melihat teknikal ya. Oh, teknikal. Oh, oke ini supportnya kuat sekali nih 75.000 ini supportnya kuat sekali nih. Konteksnya lu baca. Oke? Konteksnya dibaca. Ada apa institusi-institusi besar sudah keluar dari situ. Berarti kan ada something di situ. Ya, ada sesuatu di situ. Likuiditas ini keluar dari pasar koin. Ya, pasar kripto itu likuiditasnya keluar. Nanti kita bahas ya. Ini sekarang kita mau lihat nanti keluar habis itu dia kemana. Pasti dia harus dilarikan ke sebuah instrumen kan. Oke? Nah, ini Bitcoin. Kemudian habis itu lu lihat Ethereum ya. Ethereum kurang lebih sama ya. Ya. Kalau memang iya tren gedenya dia sideways, oke? Tetapi kurang lebih ke apa pergerakannya itu sama. Ini adalah fase akumulasinya ya akum kemudian habis itu dia masih ini apa di daerah makap itu yang kita sebut sebagai SOS kemudian habis itu jebret ya itu kan adalah fase makapnya. Nah cuman mungkin ini fase untuk ini ya distribusinya relatif lebih singkat. Kenapa? Karena memang tidak banyak yang
koleksi si Ethereum. Lu pernah dengar nggak apa kayak BlackRock segala macam koleksi ke Ethereumnya dibandingkan ke Bitcoinnya? Pasti mereka lebih banyak ke Bitcoin ya, karena kan makanya terjaga gitu. Sedangkan yang ini, apalagi lu lihat kayak Binance, apa Soluna dan lain sebagainya itu lebih parah lagi catnya, karena tidak ada yang tidak ada bumpernya gitu ya. Ya tidak ada yang mengkeep barang itu gitu loh ya, secara institusi gede ya. Jadi artinya ya lu tau lah permainannya seperti apa ya. Nah, kemudian habis itu mulai dump juga ya. Nah, itu memang bisa cek lah apa cacat yang dari koin-koin yang lain ya, karena koinnya banyak banget. Jadi saya udah pakai ini aja. Dua ini saja, kalau ini tier 1 ya, tier 1 artinya kalau di saham itu ini kelas satunya nih. Ya, di big cap-nya, di daerah blue chip-nya, di daerah-daerah di mana ini lingkaran-lingkaran satunya, jadi kayak BCA lah dan sebagainya itu di situ. Jadi kalau ini saja dump, ini saja sudah break the trend, apalagi koin-koin yang kecil-kecil yang market cap-nya itu nggak jelas itu udah pasti turun punya lah ya. Oke, nah kemudian habis itu teman-teman cek next-nya ya. Ini adalah USDT. Ya, USDT ini yang saya bilang ini adalah retailnya. Ya, lu lihat ya, ini adalah likuiditas. Market cap-nya itu terus naik kan. Ya, market cap-nya terus naik, tetapi harganya itu terus turun. Apa yang mau kita lihat dari USDT? Kalau misalnya lihat dari chart ini, sebenarnya dia mengatakan kepada kita bahwa likuiditas itu masih masuk terus ke koin ini. Ya, ke stable coin yang USDT ini. Sebenarnya masih masuk terus. Ya, tetapi tidak mampu untuk menahan kejatuhan harga. Ya, tidak mampu untuk menahan kejatuhan harga. Artinya, satu, dia bisa aja nunggu support baru habis itu dihajar. Ya, atau ya supportnya nggak pernah dihajar-hajar, dia nampung terus, nangkep pisau jatuh. Ini kita bisa membacanya seperti itu ya. Jadi dia nampung terus. Nah, makanya kenapa saya bilang USDT itu lebih ke arah retail, gampangnya begitulah ya. Stablecoin ini lebih ke arah retail ya, karena dia berlawanan dengan USDC. Nah, USDC ini lebih ke arah institusi karena memang diakui oleh lembaga-lembaga yang berwenang kayak SEC segala macam di US market. Ya, karena dia lebih diakui, makanya mungkin institusi-institusi besar lebih baik masuk ke daerah situ dibandingkan dengan yang si Tether itu ya. T itu adalah Tether. Ya, itu adalah sebuah institusi yang ngurusin itu ya, USDT. Nah, yang kita lihat itu adalah mereka berlawanan, USDC dan T ya, itu berlawanan kan. Ini turun sedangkan T itu naik. Ya, akan berbeda kalau dulu ya. Dulu itu adalah C dan T-nya itu sama-sama naik. Jadi itu bullish sekali, strong bullish sekali untuk pasar koin. Sedangkan yang ini sudah mulai berlawanan. C itu diakui sebagai di US market itu kita sebutnya sebagai area di mana kita mau lihat likuiditas dari si institusi ya. Institusi mulai turun. Berarti likuiditas dari institusi itu mulai keluar dari koin. Ya, nah, sedangkan T itu adalah retail. Retail itu nampung kan. Ya, kalau ini kan gampang ya. Kalau lu lihat deh, kayak broker summary gitu loh. Ya, siapa yang keluar, siapa yang masuk gitu. Ini kurang lebih kayak gitulah ini di koin. Ya, ya ini hasil inilah ya, hasil ngamat-ngamatin juga. Ya, nah itu kenapa itu penting untuk kita di saham. Karena kita mau lihat ini kemungkinan besar akan ada likuiditas yang mulai masuk nih ke saham. Ya, apakah ini nanti akan menggerakkan saham ya dan sebagainya. Nah, ini kita balik lagi ke sini. Ya, ini saya jelasin ini lagi ya. Oke, yang kita lihat itu adalah fase still itu sudah lewat kan, sudah lewat. Kemudian habis itu kita sudah pernah mengalami yang namanya bell trap. Ya, bell trap, sell off segala macam kita sudah ngalamin itu. Yang dimana pada saat itu dia turun, ya saya bilang jangan pergi kan. Ya, ini saatnya buy the dip itu udah berapa bulan yang lalu lah. Kalau teman-teman ikutin teman-teman pasti tahu lah. Ya. Nah, sekarang kita ada di mana? Ini kita ada di daerah sini. Jadi artinya kalau market indeks harga saham gabungan itu membuat rally sekali lagi, itu kita masuk ke dalam yang namanya fase mania. Ya, ini kan jadi pertanyaan teman-teman, apa sih fase mania? Fase mania itu ini loh, pergerakan ini. Ya, jadi teman-teman perlu perhatikan itu. Jadi kalau nanti indeks harga saham gabungan rally, lu jangan anggap dia ini loh market sesungguhnya bla 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 segala macam. Jangan, ini adalah market di mana nanti akan ada fase koreksi mulai terjadi.
Ya, nah likuiditasnya dari mana untuk bisa menggerakkan harga ini? Karena lu kalau baca ini ya, baca berita hari ini 200 T yang diberikan oleh si Menteri Keuangan ke bank-bank himbara itu tidak mampu menggerakkan money flow yang ada di market. Nah, ini uang dari mana? Nah, ini uang dari salah satunya adalah Bitcoin tadi. Ya, ada institusi besar yang sekarang lagi pegang uang nih, pegang uang gede banget, besar banget. Tinggal dia mau lihat di mana nih. Ya, di mana gue bisa melakukan investasi dalam rangka risk on. Ya, ini gue mau masuk nih ke pasar yang lebih beresiko lagi. Ya, ini di mana nih? Ya, ini yang kita bilang ya. Salah satu salah satu gejala kemungkinan besar market akan jatuh itu adalah salah satu adalah likuiditas keluar dari Bitcoin. Ya, keluar dari koin-koin itu. Ya, keluar dari kripto. Ya hari ini teman-teman lihat ya, kenapa kita bilang itu akan menjadi kejatuhan dari market? Karena banyak sekali orang percaya kalau kripto itu adalah eh, apa pendapatan masa depan gitu lah ya, pendapatan masa depan sehingga banyak sekali yang masuk daerah situ. Bahkan hari ini saya kebetulan ada seminar gitu ya. Itu ada bapak-bapak cerita anaknya yang kelas 7 itu berarti kelas SMP kelas 1 ya, sudah mulai membeli ya buku-buku tentang kripto. Artinya mereka itu sangat menaruh minat ke daerah situ. Oke, sih memang nggak ada masalah gitu ya. Dengan itu ya, dengan dia menambah pengetahuan dan lain sebagainya, is oke, nggak masalah. Gitu. Ya, nah cuma tinggal dialihkan aja ke sesuatu yang lebih pas gitu ya daripada lu di kripto kan. Ini yang saya bilang ini kan sebenarnya jual mimpi ya. Apa yang lu pegang sih dari situ? Ya, tapi udah saya nggak akan ngomong terlalu jauh dari itu. Kalau hari ini kalau saya ngomong itu jual mimpi, oh ini semua udah mulai 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 percaya lah ya. Oke. Nah, di situ likuiditas itu semua ada, ya semuanya ada di daerah situ. Lu tanya lah siapa di kiri dan kanan. Lu kalau tanya 10 orang, 9 orang pasti bilang, oh gue iya, gue pegang kripto. Bahkan adik ipar saya kemarin ya dua minggu yang lalu atau minggu yang lalu deh, ya dia bahkan sedang bermimpi untuk keluar dari pekerjaan. Ngapain coba? Ya ngapain coba? Mau trading kripto. Karena lebih enak gitu loh. Pekerjaan dia sekarang, orang di situ cuti bersama, dia mesti masuk dan lain sebagainya. Wah, keren banget ya. Nah, saya udah kalau kita tahu psikologi market, kita udah tahu bahwa ini saat-saatnya di mana ya memang market akan kolaps kan. Ya, lu akan lihat juga nanti di pasar saham juga pasti akan seperti itu. Nah, ini yang teman-teman perlu perhatikan. Di situ likuiditas dari retail itu berkumpul. Kemudian habis itu sekarang kesedot kemana? Kesedot ke institusi. Dari BlackRock saja, dia udah keluar berapa? Ya, dan dia sudah cuan berapa? Teman-teman bisa tahu dong, ini kan zero sum games kan? Ya, zero sum game itu artinya ada yang jual, pasti harus ada yang beli. Ya, dia jual berapa, harus ada yang beli segitu. Oke, nah kalau dia ambil barangnya di daerah 50, 30, 20 ya Bitcoin tadi ya. Sekarang kalau dia jual di 100.000 berarti harus ada sekumpulan orang yang lebih banyak lagi yang nampung barang-barangnya dia. Berarti kan ini ada perpindahan likuiditas tuh. Ada perpindahan kekayaan gitu loh. Ya, dari mereka yang dumb money ya, mereka yang bodoh ini ya ke mereka yang smart money. Oke, ya. Jadi lu mesti tahu loh. Nah, yang bodoh-bodoh ini itu masalahnya adalah retail yang biasanya minim literasi. Ya, minim literasi. Sama nanti di pasar saham juga begitu kok. Kita nggak bilang cuma di kripto, ya. Nah, yang jadi masalah lagi adalah retail-retail ini mengandalkan uang-uang yang panas-panas itu untuk bermain di sesuatu yang tidak pasti. Ya, lu kebayang nggak? Apa yang terjadi di sini? Daya belinya nggak akan bangkit. Kenapa? Karena itu ya mentok. Kemudian habis itu bukan mentok doang, nyangkut di situ. Mereka rata-rata retail-retail ini kalau udah nyangkut nggak mau keluar. Mereka berlindung di balik apa? Nanti balik lagi. Wah, ini namanya Bitcoin kak. Ya, kalau dia pegang BTC sih mungkin, oh, mungkin oke lah ya, mungkin masih ada harapan ya, mungkin loh ya, mungkin ya.
Kalau dia megang Doge, ya, Doge, ya, apalagi koin yang meme-meme yang lain, wah, ya saya nggak tahu lah ya. Itu kan sama kayak lu pegang gorengan, kayak harapin si Dada balik ke 3.000, balik ke 10.000, harapin apa ya, HKMU, harapin WRG, itu kan sama kayak mimpi-mimpi yang sedang dibangun di kripto ya. Ya kan? Ya. Nah, lu lihat ya, ini ada likuiditas yang akhirnya mandek. Yang akhirnya mandek, yang akhirnya membuat si daya beli di pasar itu nggak ada. Bagaimana lu mau bangkitin? Bagaimana lu mau bangkitin? Sedangkan mereka nyangkut uangnya di situ. Ya, itu satu. Oke, satu. Nanti yang kedua, teman-teman akan lihat lah. Oke, nah itu satu. Nah, kedua, ya, kedua, teman-teman lihat ya, ada likuiditas tambahan lagi. Di mana? Di XAU. Ya, ini kita lihat. Ya, apa yang terjadi pada gold? Ya, gold kan kita itu ya masih sama ya 3896. Ya 3896 lu lihat kalau dia sampai jebol ya maka ini akan berlaku sama. Nah, ini kenapa jebol? Ini kan katanya aset safe haven. Berarti ada institusi yang merasa bahwa harga gold itu sudah mahal. Ya, artinya ya udah waktunya profit taking. Ini institusi loh, kita bicara mengenai trading ya. Bukan bicara mengenai cadangan-cadangan yang sedang ditimbun oleh Cina, timbun oleh si Singapura atau di bank-bank sentral lain gitu ya. Bukan bukan seperti itu ya. Ini kita bilang di pasar trading. Yang kita lihat itu adalah harganya memang sudah layak sekali untuk dilakukan profit taking di situ. Jadi nanti kalau misalnya 3895 atau 3896 itu jebol, berarti ada likuiditas juga dari emas yang mungkin akan masuk ke dalam institusi. Kemudian habis itu mereka lagi gemuk-gemuknya nih pegang cash. Oke? Mereka lagi gemuk-gemuknya pegang cash. Nah, berarti kan harus ada tempat di mana dia naruh ini barang. Oke, nah ini kita kan lihat ya alirannya akan kemana. Ini adalah likuiditas kedua. Jadi likuiditas pertama dari kripto kita sudah lihat udah memang sudah mulai berpindah nih. Kekayaan dari mereka yang di dump money sudah mulai ada di daerah smart money. Jadi smart money sudah pegang uang banyak sekali. Ya, lu kalau lihat BlackRock dari BTC aja, Bitcoin aja, dia sudah cuan nggak tahu berapa 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 puluh juta atau berapa ratus juta US dollar. Oke, ya. Dan dia keluar dengan gampangnya, dengan mudahnya. Kenapa? Karena lu lagi demam-demamnya kripto. Ya, artinya setiap kali apa dia tinggal keluar barang. Jadi teman-teman harus tahu prinsip dari likuiditas ya. Likuiditas itu lagi banyak-banyak ya saat euforia. Likuiditas itu hilang pada saat ya, lagi fear begini. Siapa yang berani nampung? Siapa yang mau nampung? Ya, kecuali memang hitungannya sudah murah, smart money keluar. Ya, smart money keluar. Kalau sekarang lu mau beli apa? Nvidia lu mau beli? Nggak mungkin. Itu lagi top-topnya. Ya, belum lagi kalau misalnya lihat yang saham tek yang lain gitu ya. Itu semua lagi gila-gila mahal banget. Berarti kan harusnya ada area di mana ada yang murah nih di saham. Ya ada yang murah di saham. Kenapa? Karena gue lagi pegang uang banyak. Jadi gue butuh mainkan lagi nih. Ya mainkan lagi nih. Jadi ya, di mana nih area murahnya? Oke, ini yang kita bilang ya di emas ya. Nah, ini teman-teman lihat ya. Ini skenario-nya. Jadi kripto dan emas memang sudah turun ya. Ya, tapi memang emas itu belum break lah. Tetapi kita boleh katakan eh, apa kekuatan bullishnya sudah jauh berkurang. Ya, kekuatan bullishnya uang likuiditas masuk ke emas itu jauh berkurang dibandingkan dengan sebulan atau 2 bulan yang lalu. Sudah jauh sekali berkurang. Ya, apalagi nanti kalau sampai break, itu mungkin akan jauh lebih kurang lagi. Ya, nah, artinya ada sejumlah orang yang juga sudah dapat uang nih. Sudah pegang uang. Jadi dari kripto sudah pegang uang. Ini yang dari emas, dari komoditas, itu juga sudah pegang uang. Ya, nggak tinggal siap nih. Gua mau kemana? Salah satunya adalah ke saham. Jadi yang kita lihat adalah perpindahan aset-aset finansial, aset-aset yang berhubungan dengan keuangan
kan udah mulai ini ya, udah mulai bubar lah aset-aset keuangan ini. Lu kalau mau lihat obligasi, semua orang, semua bank sentral sudah nurunin terus suku bunga, jadi ini tidak menarik lagi. Gue mau ke kripto, kripto juga sudah itu, sudah mulai turun, ya kan, sudah break, ya, jadi tidak menarik lagi. Kemudian habis itu kita lihat ke emas, komoditas, itu juga sudah tidak menarik lagi karena sudah terlalu mahal. Kalau gue masuk ke saham, saham apa nih? Ya, saham apa nih yang harus gue masukin? Kalau lu lihat di saham-saham tekno itu juga sudah mahal-mahal semua. Dan value untuk si saham, ya lu lihat S&P 500 termasuk indeks harga saham kamu itu juga sudah mahal-mahal semua. Indeks harga saham gabungan kita all time high terus. Ya, all time high sudah berapa kali? S&P 500 juga all time high terus. Dan kita lihat beberapa hari ini itu terus turun kan. Ya, nah sampai akhirnya kita mulai melihat ada kejelasan bahwa kelihatannya The Fed itu di Desember tidak akan nurunin suku bunga. Ya, karena apa? Lihat laporan itu ya, laporan dari NFP non farm payroll kemarin itu ini cukup bagus. Ya, walaupun ya yang Oktober mungkin tidak akan kelihatan lagi, tapi setidaknya ya di pasar tenaga kerja itu bagus. Ya, bagus walaupun tingkat penganggurannya naik ya. Tetapi ini menunjukkan bahwa ya The Fed lebih baik ya gua hati-hati deh. Ya, kenapa? Karena ini ada peluang kenaikan dari inflasi, sedangkan pasar tenaga kerja masih baik-baik aja. Ya, masih naik nih maksudnya. Ya, nanti tinggal lihat nanti Desember ya, kita tinggal tahun depan mungkin akan ada peluang penurunan suku bunga di ke depannya. Kalau sekarang The Fed itu kelihatannya tidak akan nurunin suku bunga di Desember. Nah, kalau dia tidak nurunin suku bunga di Desember, maka pasar-pasar modal yang tadinya price in untuk penurunan suku bunga sampai Desember ini menjadi ya melakukan adjustment. Ya, jadi kalau penurunan pasar saham sekarang ya jelas itu clear lah ya karena dia adjustment. Ya, adjust dari mana? Adjust dari saham-saham yang memang sudah overvalue. Kayak Nvidia, lu lihat ini adalah AI bubble namanya ya. Kenapa kita bilang AI bubble? Skemanya kan udah pernah saya itu ya, udah sempat saya share di Telegram. Ya, teman-teman bisa lihat itu jelas ya. Jadi Nvidia itu mulai menginvestasikan sesuatu sejumlah uang ke ya ini yang butuh-butuh ini barang-barangnya dia. Ya, jadi ya nanti akhirnya uangnya balik lagi ke Nvidia itu sendiri. Ya, ini yang kita sebut sebagai bubble karena uangnya cuma segitu, diputer-puter menimbulkan multiplier effect. Sama kayak inilah yang apa dibuang 200 T oleh ini Menteri Keuangan itu kan menciptakan multiplier effect kan. Tetapi yang terjadi adalah kelihatannya multipliernya tidak jalan. Ya, kenapa tidak jalan? Ya, salah satunya adalah daya beli tadi. Ya, daya beli yang nggak bangkit, bagaimana lu mau jalan? Ya, karena itulah makanya kalau di saham, ya yang kita lihat itu adalah betul ada saham-saham yang sudah mencapai angka-angka value-value yang kita bilang sudah terlalu mahal ya, sudah terlalu mahal. Nah, kalau gue punya uang sekarang, maka gue akan mengincar sektor-sektor yang berpotensi tapi harganya masih di daerah bawah. Ya, ini kalau kita lihat balik lagi ya, saham-saham apa yang di Indonesia yang kira-kira punya potensi? Salah satunya adalah berhubungan dengan katalis, ya. Tetapi yang mau kita lihat itu adalah gini, teman-teman. Ya, kripto emas itu kan likuiditasnya sudah keluar. Ya, kemudian kalau teman-teman masuk ke daerah saham, maka kita butuh yang namanya inflasi. Kenapa kita butuh yang namanya inflasi? Karena kita butuh yang namanya kenaikan daya beli di masyarakat. Maka perusahaan-perusahaan, saham-saham ini kan adalah perusahaan kan? Perusahaan-perusahaan itu bisa memperoleh penjualan atau pendapatan dari penjualan mereka. Ya, kalau inflasi tidak naik, ya maka lu tahu daya belinya tetap memble. Ya, walaupun diinjeksi likuiditas seperti apa. Ya, mau dibilang nanti ada BLT lah. Ya, kalau dia inflasi yang nggak naik, maka memble itu. Ya, berarti apa tidak terjadi efek likuiditas yang diinjek ke pasar itu tidak ada efeknya. Ya, nah kita lihat urutannya ya. Di US market, awal Desember ini, The Fed itu akan melakukan penghentian QT. Ya, tighteningnya itu akan dihentikan. Nah, kalau namanya pengetatan dihentikan, habis itu ngapain dia? Akan ada ya pengucuran likuiditas. Benar nggak? Kan nanti efeknya dan ujungnya akan ke QE. Ya, lawannya QT adalah QE. Ya, QT dan QE. Ya, T itu adalah tightening, E itu adalah
quantity easing. Ya, easing itu adalah ini pelonggaran. Ya, jadi cetak uang, lempar uang ke pasar dan lain sebagainya. Nah, kita lihat likuiditas di sini itu ya akan mensupport daya beli. Ya, kalau daya beli meningkat, naik, ya artinya perusahaan-perusahaan yang notabene kita kenal dengan tiker-tiker saham-saham itu yang empat huruf itu pasti akan mendapatkan penjualan dari pendapatannya. Ya, ada pendapatan dari penjualannya. Nah, kalau dia mendapatkan pendapatan dari penjualannya dan penjualannya bagus, berarti kan harga sahamnya akan dihargai. Oke, akan dihargai. Nah, ini nanti akan jadi overvalue juga nantinya. Ya, kenapa? Karena likuiditas masuk terus kan. Ya, akan jadi overvalue juga. Kayak Nvidia segala macam itu kan nanti akan jadi overvalue. Sekarang sudah overvalue kan, makanya pasar mulai melihat sektor lain nih yang ada peluang dari sektor-sektor yang belum bergerak nih. Ya, kalau di US ada namanya One Big Bill ya. One Big Beautiful Bill, OBBB ya, kalau nggak salah ya, disingkat apalah ya. One Big Beautiful Bill itu akan dijalankan di 2026. Di Indonesia ada namanya MBG atau eh, Makan Bergizi Gratis, MBG ya. Nah, itu ada 335 triliun. Itu adalah One Beautiful Bill juga. Ya, karena itu langsung, belanjanya itu langsung ke masyarakat. Ya, kita bisa lihat hari ini 71T, ternyata katanya cuman terbelanjakan berapa ya, 50% apa 60% lebih. Ya, itu saja, dengan segitu saja, kita lihat ada inflasi mulai terjadi, terutama pada harga-harga yang namanya daging, daging ayam dan telur. Ya, kemudian habis itu sayur-sayur juga kelihatannya sudah mulai kena efeknya. Ya, dengan adanya ini, permintaan demand dari MBG ini, otomatis kita butuh supply. Ya, kita butuh supply. Nah, supply-nya kalau tidak berhasil memenuhi itu, otomatis harganya naik. Nah, kalau harganya naik, efeknya kemana? Ke inflasi kan. Ya, jadi ya teman-teman lihat ya. Berarti tahun depan kemungkinan besar inflasi akan mulai menanjak naik, sedangkan suku bunga turun. Ya, nanti akan penurunan suku bunga akan berhenti. Ya, pada saat dia berhenti, kemudian habis itu likuiditas di lapangan juga berhenti, ya wis udah selesai. Bang. Ya, makanya saya tampilkan si tabel itu lagi. Kalau lu lihat tabel ini, ya tabel ini, maka kita tahu ya, ini nanti teman-teman tinggal cek sendiri lah. Kalau lu masih belum percaya sama tabel ini, silakan di backtest ya. Kita udah pernah backtest ini, ya. Oke. Nah, ini adalah good time nih, B. Ya, B, teman-teman lihat B. Ada angka yang kita kenal nggak? Angkanya itu adalah 2026. Ya, angkanya adalah 2026. Jadi memang dari 2023 itu ada kenaikan sampai ke 2026. Ya, masih cocok ya. Di mana dari 2023 sampai ke 2026 indeks kita itu all time high. Bukan cuma indeks kita doang. Indeks global itu juga all time high, all time high, all time high, all time high. Ya. Nah, all time high ini kan butuh bensin kan. Ya, butuh makanan. Jadi kalau tidak ada makanan lagi, ya masa iya all time high terus? Siapa yang mau beli lagi? Betul nggak? Ah, akan ada koreksi. Ya, dan koreksi itu sehat. Sekali lagi, koreksi itu sehat. Ya, koreksi itu sehat. Ya, oke. Yang penting ini ya, koreksi di aset-aset yang bisa kita raba lah ya. Kalau koreksi di aset-aset yang mimpi-mimpi itu ya lu jangan harap lah. Kalau jangan bilang koreksi di aset yang mimpi, yang cuma narasi-narasi kosong itu, oh itu koreksi sehat gitu ya. Jangan. Ya, lu kalau misalnya kayak lihat BCA lah ya, BCA selama dia punya semua semua masih baik-baik aja, oh kalau dia koreksi itu koreksi sehat. Kenapa? Karena kita lihatnya fundamental. Ya, lu jangan lihat oh ada koreksi sehat. Itu teman-teman bisa bedakan lah ya. Kalau saya bilang koreksi sehat sama koreksi yang itu ya bukan koreksi, ya lu bisa bedakan lah ya. Lu ya intinya intinya kurang lebih seperti itu. Oke? Nah, jadi skenario-nya ya gini yang saya lihat ya. Ini teman-teman tinggal lihat ya. Ini ada likuiditas di sini. Oke, likuiditas mungkin akan masuk ke daerah saham. Ini adalah posisi risk on, risk off ya. Ini aset finansial kan? Ya, kalau dia sampai masuk ke dalam saham berarti kondisi adalah risk on. Ya, tadinya off, ini on. Ya, risk off dan on. Nah, yang jadi masalah adalah gua mau saham apa? Ya, berarti dia akan mencari saham-saham yang sektornya masih under
value. Ya, under value sahamnya masih banyak kok saham-saham yang under value di Indonesia jelas kita tahu. Kalau kemarin-kemarin kita bicara mengenai saham-saham yang konglo kan, ya, saham-saham konglo, narasi saham-saham konglo. Ya udah lu jangan masuk ke saham-saham konglo lagi. Ya itu udah jelas ya, itu bukan over value lagi. Itu jelas-jelas apa ya? Kita bilang ya, udah terlalu ini ya, terlalu diheboh-hebohkan gitu loh. Terlalu diheboh-hebohkan itu udah jelas lu nggak usah ambil. Jadi kita tinggal cari saham-saham yang under value itu juga masih banyak banget kok. Yang jadi kalau likuiditas mulai masuk, ya kita tahu bahwa memang beberapa minggu belakangan ini likuiditas dari asing terutama itu juga udah sudah mulai pada masuk. Ya karena kan dia ngincarnya pasti saham-saham under value. Ya kayak perbankan sekarang sebenarnya itu adalah saham-saham under value. Ya kalau benar daya beli bisa digenjot, ya saham-saham perbankan sebenarnya juga adalah salah satu saham yang kemungkinan besar akan dapat dampaknya. Ya, nah tinggal kita lihat katalis-katalis di lapangan itu bisa menggerakkan di sektor mana. Ya, yang kemarin kita sudah sempat bahas ya mengenai si komoditi. Tetapi yang mungkin kalau untuk komoditi, sekali lagi, yang mungkin akan kita sorot itu adalah sektor logistiknya. Karena lu mau komoditi apapun, ya kalau sampai dia laku, tetap butuh logistik kan. Ya, jadi udah, tinggal hajar aja di logistik. Kebetulan saham-saham logistik itu masih under value. Oke? Nah, nanti semuanya sudah over value akan terjadi dump. Ya, ini kita lihat ya. Skemanya itu sekarang ada di daerah sini, pindah ke sini. Skemanya. Ya, kalau lihat dari ini, siklus tadi, ini yang saya bilang, fase manianya itu akan dimulai. Ya, kapan dimulainya? Teman-teman tunggu aja. Ya, kalau untuk kejatuhan dalam waktu dekat untuk saham kelihatannya tidak. Karena likuiditasnya masih banyak. Ya, atau mungkin ya kalau memang ada black swans ya itu mungkin akan beda masalah ya. Black swans itu artinya sesuatu yang tidak bisa kita prediksi kejadiannya. Ya kalau sekarang kita lihat USD-nya masih kuat, kemudian perputaran ya dari PMI itu Vietnam masih bagus, Cina masih bagus kan. Cina itu masih masih cukup bagus loh ya teman-teman. Kenapa? Karena dia masih punya likuiditas yang sangat besar untuk diinjeksi ke pasar. Ya, terus habis itu kita lihat Jepang. Jepang itu sebentar lagi akan ada program ya kayak BLT gitu lah ya, akan dikucurkan lagi likuiditas di daerah situ. Ya, apalagi lu kalau misalnya kita tahu ya suku bunga di Jepang itu masih kecil kali, belum sampai 1% kalau nggak salah, walaupun dia udah naik berapa kali. Ya, jadi artinya pengusaha-pengusaha pasti Jepang masih bisa borrow money. Apalagi kalau misalnya ada kesempatan-kesempatan seperti ini, dia masih bisa borrow money. Ini yang kita sebut sebagai carry trade itu. Ya, dia 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 pinjam uang dengan biaya yang sangat murah, kemudian habis itu dia incer lah. Dia incer apa yang bisa yang under value yang masih bisa dimainkan di daerah situ ya dia masuk situ. Ya dia masuk situ. Nah, sampai nanti ya suku bunga di Jepangnya itu naik. Ya cuman sekarang adalah ya masih tetap rendah. Masih sangat rendah gitu loh. Ya jadi carry trade untuk si Jepang itu, likuiditas dari Jepang itu untuk keluar itu masih gede banget. Ya, nah sampai nanti ya pasti akan ada semua yang akan jadi over value itu. Ya lu bagaimana tahu kita udah waktunya untuk keluar dari pasar modal ya? Ya belajar dari Bitcoin. Sekali lagi belajar dari Bitcoin. Kapan dia pada keadaan di atas ini, pada saat distribusi, lu bagaimana keadaan psikologi saat itu? Ya, gua kalau ngomong nih, wih, Bitcoin mah jual mimpi doang. Ya, jual mimpi doang. Wah, yang protes ke gua itu 1.001. Bahkan ya adik-adik gua aja sama masih protes. Mimpi dari Hong Kong sekarang udah jauh di berapa? Ya terserah lah ya terserah gitu kan. Nah itu keadaan seperti itu, lu tanya kiri dan kanan semuanya bilang Bitcoin Bitcoin ini adalah sesuatu. Bahkan ya yang saya bilang 2 minggu yang lalu kan, adik ipar gua itu sampai mau keluar dari pekerjaan untuk trading ini. Itu adalah ciri-ciri di mana topping off dari sebuah pergerakan harga. Ya ini yang dibilang nih, greedy muncul, delusi mikir macem-macem ya. Nanti gue bisa beli Porsche, beli Lamborghini, bla 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 ya. Nanti beli tanah berapa ribu hektar ya, beli pulau di ini, pulau di sana. Nah, itu begitu tuh. Ya itu kondisinya. Nah, lu akan lihat saham juga begitu.
Jadi ini psikologinya nggak akan berubah. Kenapa? Karena yang bermain di sini ya manusia itu yang sama. Gitu. Ini sebabnya kenapa akhir-akhir ini saya senang sekali apa mempelajari tentang bagaimana cara kerja mereka gitu. Karena psikologi di sini penting sekali. Ya, lu nggak jangan mengandalkan teknikal, jangan mengandalkan fundamental talk. Lu kalau lihat psikologinya seperti itu, wow, gitu ya. Apalagi kalau misalnya nih sekarang kalau Bitcoin oh lagi fear nih, kemudian habis itu dia berlindung di balik psikologi. Ini by the deep, by the deep. Dia lupa ngeliat konteksnya. Ya, dia lupa ngeliat konteksnya. Nah, itu itu bakalan kejebak gitu. Ya, ini by the deep ya akhirnya apa masih ini kapitalisme jadi masih injeksi dana ini by the deep nih dari sini. Padahal dia masih 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 akan jatuh terus. Karena itulah makanya lu lihat konteksnya, ya. Nah, ini di sini lu akan tahu bahwa ini saatnya gue sudah mulai keluar dulu. Mumpung lagi euforia, likuiditas lagi baik-baiknya, di situ keluar barang. Ya, ini kita bicara mengenai psikologi toh. Ya, nah Bitcoin hari ini, lu harusnya belajar something dari sini. Kalau lu nggak belajar lagi dari sini, ya gue nggak tahu ya. Ya, orang bilang ya, dari sisi cara kerja otak, ya, lu kalau mau mendidik otak lu menjadi apa otak yang lebih baru, identitas yang lebih baru, justru pada saat kekalahan-kekalahan lu itu, lu evaluasi. Karena saat lu gini, 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 ambil gini lah ya, ambil sebuah perumpamaan begini. Lu kalau mau lihat anak yang tidak manja, anak yang mandiri segala macam, beri dia kesulitan. Dia tidak akan belajar apapun saat lu manjain. Saat semua keadaannya, lu yang suapin, lu yang cekokin, semua tidak ada susahnya di situ. Maka dia tidak belajar apapun. Benar gak? Ya, tetapi kalau dia mau belajar something, maka lu harus kasih dia sesuatu yang sulit. Itu yang kita pelajari kan waktu kita muda kan. Saya nggak tahu keadaan teman-teman ya. Kalau keadaan saya waktu itu memang orang tua saya tidak punya itu lah ya, tidak punya privacy eh, apa privilege seperti anak-anak sekarang ya. Ya mau nggak mau saya harus kerja. Jadi SMA aja saya sudah kerja. Lu kalau misalnya mau berkembang, bertumbuh, maka lu harus bisa belajar dari kesulitan itu. Itu makanya ada namanya eh, Buffalo mentality. Ya, mental itu kan ternyata ada beberapa macam. Ada mental sapi, ya, ada cow, ada domba, ada namanya buffalo. Ya, buffalo kalau diterjemahkan kayak kerbau kali ya kalau di Indonesia ya. Nah, apa yang mereka lakukan? Kalau yang namanya domba, ya, domba itu ikut, ya, pengikut itu, ya, pengikut. Pokoknya diteriakin dia ikut gitu. Ya, makanya disebutnya sebagai anak domba kan. Domba mengenal ya apa suara gembalanya kan. Dia ikut gitu. Ya, jadi lu mesti tuntun dia kalau dia mental domba itu ya, dia harus ada tuntunan. Kalau dia nggak dituntun udah selesai dia. Mentalnya seperti itu. Jadi kalau lu lihat ya, mental lu seperti itu, ya coba aja cepet-cepet diubah. Ya, jadi lu harus cari VIP apa VIP ya. Kalau VIP ini tutup, lu harus cari VIP yang lain, VIP, VIP. Nah, itu mental domba namanya. Ya, lu harus butuh tuntunan gitu. Kalau tuntunan hilang, ah matilah gua. Gitu ya. Nah, habis itu ada namanya mental sapi. Ya, sapi ini adalah ternyata adalah binatang yang sangat penakut. Ya, kalau dia lihat ya, misalnya kayak ada badai, ada apa gitu, dia kabur gitu loh. Dia kabur. Padahal ya dia kabur gitu ya sampai dia capek ya nggak menyelesaikan masalah. Dia kabur aja pokoknya. Oh ini gue kalah nih. Ah udah jangan di sini. Ah pindah ke tempat lain. Oh kok kalah nih. Pindah ke tempat lain. Oh kok kalah lagi. Pindah ke tempat lain. Ya kayak gitu gitu loh. Dia tidak pernah mau berhenti kemudian belajar dari kekalahannya dia. Ya itu mental sapi. Ya nah satunya lagi adalah mental buffalo. Ya makanya mungkin kayak kerbau gitu lah ya. Gua nggak tahu sih apa ya. Ini kan penelitian doang kan ya. Nah si buffalo ini setiap ngelihat ada badai ya, yang dilakukan apa? Dia hajar, dia malah lari ke arah badai itu. Tujuannya apa? Karena dia berpikir bahwa oh kalau misalnya gua akan ngelewatin badai ini lebih cepat. Ya karena kalau badai itu kan dia udah bisa lewat-lewat gitu kan ya. Jadi lu kalau lu selamat udah lewat ini badainya udah selesai gitu loh. Ya, sedangkan kalau sapi badainya di sini ya dia lari gitu loh dia kayak kayak dia apa dikejar badai gitu loh. Kira-kira dia lu bakal capek nggak? Ya, pada saat lu capek ya lu udah keangkut sama badai. Lu capek lagi kan? Nggak punya kekuatan untuk ngelawan pegangan apapun ya udah lo akan keangkut.
Betul nggak? Ya, jadi karena itulah makanya mental kita harus ya, kita hadapin. Lu kalah nih, kalah nih. Kenapa gue kalah? Duduk diam langsung evaluasi. Ya, evaluasi jadi sehingga lu bisa bertumbuh, bisa jadi something gitu loh. Nah, gue membahas kripto hari ini itu tujuannya adalah untuk kita belajar gitu. Ya, lu lihat ini something loh. Ini nanti akan terjadi siklus ini nggak pernah putus gitu loh. Cuman memang tahun-tahunnya aja yang beda. Ya, tahunnya beda, kejadiannya mungkin lu merasa itu kejadian baru, tapi enggak, ini adalah siklusnya. Ya selalu akan terjadi seperti itu. Nah, sekarang tinggal lu mau belajar bertumbuh apa enggak. Kalau lu tidak mau bertumbuh ya makanya mental lu pilih lah. Kalau lu mau mentalnya si Buffalo ini, maka ya udah. Kalau gue kalah, ini gue harus tahu kenapa gue kalah. Kalau gue menang, gue kenapa menang ini. Gue harus tahu. Jadi bukan cuma kalah doang ya. Pada saat gue menang, gue pun harus evaluasi. Kenapa gue menang? Harusnya gue bisa menang lebih nih. Ya, sehingga lu bisa benar-benar ya naik level gitu loh. Jadi nggak benar-benar ya stuck di situ aja. Ya cuma nungguin ya. Akhirnya ya ini yang kita bilang ya, eh, jalur dopamin lu itu yang mana gitu loh. Kalau jalur dopamin lu ada mesolimbik ya lu akan nunggu terus gitu. Ah nanti kapan lagi nih ya Bitcoin akan jadi. Oh jangan gue kalau buy the dip nih nanti dia akan jadi kaya raya kembali. Oh Bitcoin ini mah dia udah ngulangin proses ini udah berkali-kali dia udah drop kemudian naik lagi. Nah kalau lu masih percaya yang seperti itu nggak apa-apa gitu loh. Ya tinggal lu lihat kapan gue masuk untuk ini seenggaknya ya buat dia retest dan lain sebagainya gue ikutlah gitu lu tahu dia ada sebuah sistem di situ gitu jadi bukan cuman ya oh nanti naik wah sekarang kalah nih ya nah sekarang kekalahan banyak sekali kok yang sekarang lagi nyesel ya sekarang lagi itu ya duduk murung ya nggak tahu mau ngapain lu lihat ya, kayak ada temen gue ya yang kripto ya ya sekarang lagi ini lagi merenung sendirian gitu jadi kalau istrinya bilang ah kalah itu mah gitu ngerti kan ya. Memang iya dia ngerokok di teras kemudian minum kopi segala macam bukan mikirin arti-arti kehidupan ini gue mau jual apa enggak ya dia lagi ngitung ini loh ngitung kancing gitu gue mau jual apa enggak udah disuruh jual nggak mau jual juga ini masih by the dip nih katanya nanti gue bisa tambahin lagi nih ya dan sebagainya udah gue sih nggak terlalu pusing lah ya lu mau belajar apa enggak. Ya di sini yang kelihatan lu akhirnya bertumbuh jadi trader yang beneran atau ya cuma trader-trader musiman gitu loh pada saat ada hype-hype ya lagi ada euforia-euforia lu muncul ya tapi begitu nyangkut udah gue pindah dulu ke tempat lain ini mental sapi gitu loh ya sini nggak belajar ya kemudian pindah lagi ke tempat lain dapat lagi kejadian yang sama nggak belajar lagi pindah lagi gitu. Lu akan terus ya lu akan terus dihantui lu akan terus siklusnya itu akan terus dijalankan seperti itu ini yang saya bilang ya saya kan jatuh berapa kali kan ya lu kalau nggak mau belajar dari saya itu lu akan jatuh lagi ya tinggal lu mau belajar apa apa tidak gitu pada saat lu belajar lu mungkin jatuh tetapi kejatuhan lu di tempat yang lain lagi itu levelnya lu lebih di atas lagi gitu. Ya ini sama gitu loh. Jadi gua nggak mau bermental sapi, apalagi mental seperti domba gitu ya. Ini nggak ada urusan soal agama ya. Apalagi kayak mental domba harus dituntun, harus ada ini panggil mau kayak gitu. Gua nggak mau kayak gitu. Nah sekarang teman-teman tinggal lihat, gue mau belajar nggak dari koin ini? Ya ini mumpung jatuh, masuk ke otak. Nanti kalau dia naik lagi nih, kan by the deep nih, ya by the deep ya, dia lupa gitu loh. Ya nanti jatuh lagi. Oh, baru oh iya ampun. Ah, gue nyesel banget. Ya, kayak gitulah. Itu itu manusia ternyata. Ya itu namanya manusia. Nggak bisa disalahkan. Ya karena memang begitu sifatnya. Ya sekarang nih gue lagi ngomong nih ya. Lu dopamin mesolimbik lu pasti naik gitu. Oh iya bener. Gua harus berubah. Gua harus jadi sesuatu. Gua harus ini. Ya. Tetapi kalau tidak ada action, tidak ada habit yang berubah, maka ya itu ya, dopamin mesokortikol lo tidak akan keluar. Yang limbik ini kan nggak stabil, cuma nongol doang. Jadi gue nggak bakalan ngoceh-ngoceh terus kok teman-teman. Ya jadi ya tinggal inilah, tinggal sekarang lu putuskan. Ya lu putuskan. Ya mumpung dopamin mesolimbik lu naik gitu loh. Lu putuskan, gue harus berubah. Oke, habit apa yang harus gue ubah? Ya pelan-pelan aja namanya atomic habit. Ya nggak usah digeser sesuatu langsung kenceng.
Karena kalau lu langsung geser sesuatu kenceng, ingat ya, otak lu akan melarang lu untuk berpindah. Karena itulah makanya lu mesti gesernya pelan-pelan. Sama kayak ini ya, kalau teman-teman punya bayi, punya anak ya, coba lu lihat ya kalau lagi tidur bangunnya gimana. Ya pelan gitu kan. Ya, kenapa kalau terlalu cepat dia bangun ini. Ya tidurnya kan udah susah banget kan. Itu pelan gitu. Nah, itu kerja otak lu begitu. Jangan sampai si bayinya bangun. Ya, jangan sampai otak lu langsung gitu ya. Ada sesuatu nih. Lu mau itu ya, keluar dari zona nyaman lu ya. Hati-hati. Keluar dari situ itu gini 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 gini. Oh lah, ini nggak jadi. Nah, itu cara kerja otak. Pokoknya menyenangkan sekali ya mempelajari hal itu ya. Oke, ya ini mungkin hari ini ya teman-teman ya kita nggak akan bahas soal tentang apa cat segala macam ya. Tapi ini lu belajar. Ya ini belajar. Mungkin gua bisa salah karena gue memang tidak expert di kripto ini. Ini juga karena saya mencoba untuk melakukan riset sedikit ya. Tapi ini yang saya mau katakan bahwa memang iya kita bisa punya kesempatan di sini buat belajar satu ya untuk memandang bagaimana market itu bekerja. Kedua, likuiditas di sini itu sedang berpindah nih. Ada perpindahan likuiditas, nah tinggal kita siap apa enggak. Ya, untuk di saham nih terutama. Ya, jadi kalau sampai nanti rally, ingat jangan tenggelam dalam euforia itu. Berarti kita siap-siap nih. Oh, jangan. Ini sudah di mana gue keluar nih. Ya, di mana gue keluar nih. Karena itu udah persiapan untuk krisis. Ya, kalau kemarin-kemarin kita masih bilang buy the dip, ya, ini adalah sebuah kesempatan dan lain sebagainya. Kalau sampai ini market euforia, maka lu udah siap-siap. Ya lu udah siap-siap. Jadi ya dari sekarang gue ngomongin. Nanti jangan sampai, oh udah jatuh aja baru ngomong dan sebagainya. Enggak. Waktu Bitcoin masih di atas saja. Kita udah bilang loh ini tinggal siap-siap. Nggak, kita nggak tahu aja kapan kan. Ya, dan ternyata peng gitu lah. Bahkan ya kita udah katakan, ini lu tinggal siap-siap aja. BlackRock akan keluar. Habis itu ada Michael Schreier itu akan keluar. Begitu dia keluar, ya udah bye-bye gitu loh. Karena nggak ada yang nampung lagi. Nggak ada yang, nggak ada yang jadi buffernya gitu loh di situ. Ya selama ini kan ada yang ini kan, ada yang megangin kan. Ya sehingga kalau dia turun pun oh gue pegang dulu. Nah, gue kenceng gitu loh. Gitu ya. Nah, kalau sekarang sudah enggak. Kenapa? Karena yang gede yang raksasanya sudah nyerah, sudah keluar dari situ. Ya, lu mau jadi raksasanya? Oh iya, retail bersatu nanti pasti akan nongol deh kayak gitu. Ya, retail bersatu. Oh, retail seperti apa sih gitu. Kita sudah buktikan kekuatan retail itu tidak pernah bisa ngalahin institusi. Karena itulah makanya ikut institusi, ikut gajah, tapi jangan sampai diinjak, jangan sampai terinjak, gitu. Ya, oke teman-teman, ini inilah ya sebagai inilah apa waktu untuk teman-teman merenung ya, waktu untuk teman-teman merenung ya, kira-kira gua perlu berubah nggak ya, gua ya dari cara gua trading, dari cara gua menganalisa dan lain sebagainya, gua perlu berubah nggak? Kalau ini adalah saatnya, mungkin ini kayak kita bilang aha momennya atau triggernya ya. Kalau memang gua perlu berubah, nah bagaimana cara gua berubah? Ya di mana gua harus berubah? Apa yang harus gue ubah dan sebagainya. Udah lu ini mumpung weekend, besok itu Sabtu dan besok itu Minggu kan, lu punya waktu untuk merenung 2 hari ini. Ya, renungkan itu. Dan kalau memang lu mau berubah, nah mulailah ciptakan perubahan-perubahan kecil. Nggak usah gede-gede, jangan berubah yang gede-gede. Karena perubahan gede tidak pernah sukses. Ya, berubah kecil-kecil aja. Ya, lu mulai analisa. Kalau dulu tidak pernah lihat cat, mulai lihat cat. Kalau bingung lihat cat, nggak apa-apa, lihat aja. Itu udah sebuah perubahan. Ya, lu lihat 20 kali, lu pasti ada sesuatu ini. Kalau gue lihat ini seperti apa yang harus lihatnya. Nah, lu pasti akan mulai oh, coba deh gue cari ya video tentang ini. Bagaimana gue lihat cat gitu. Pasti akan ada mulai sebuah aksi-aksi kecil yang yang membuat lu lebih baik lah ke depannya. Dan jangan berhenti. Ya, kenapa? Karena itu aksi kecil, lu sedang melakukan compounding gitu. Ya ingat ya hukum Pareto ya, 80% dari waktu yang lu pakai itu nggak kelihatan apa-apa. Ya nggak kelihatan apa-apa. Ya tapi lu pakai itu. Ya kecil 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 kecil, kecil ya. Nanti 20%, 20%-nya sisanya sebenarnya itu adalah waktu di mana compounding itu kelihatan banget gitu. Ya 80% sepi begitu aja. Sama prinsipnya itu sama seperti ini pengumpulan barang. Itu akumulasinya aduh lama banget gitu.
Ya, bisa 6 bulan, bisa 8 bulan, bisa 12 bulan, bisa bertahun-tahun gitu ya. Tapi begitu naik, eh, paling cuma berapa bulan, berapa minggu dong selesai gitu. Nah ini kayak gitu, compoundingnya itu kayak gitu. Perubahan dalam diri kita juga harusnya begitu. Memang iya, ya ini yang di daerah akumulasi ini biasanya memang tidak banyak yang mau. Karena itu makanya lu ubah itu menjadi habit. Ya, lu ubah itu menjadi sebuah kebiasaan. Ya, kalau lu udah mulai biasa, kalau lu tidak melakukan itu, kayaknya ada sesuatu yang salah. Nah, lu harus bisa sampai eh, taraf itu gitu loh. Kebiasaan lu bangun itu sampai taraf itu gitu loh. Ya ambil contoh misalnya kalau gue mau ini ada yang bagus nih saham ini segala macam. Gue kalau dulu ya ngambil aplikasi pok pok, oh langsung entry gitu. Nah analisa belakangan, sekarang enggak. Oke, ya saham ini bagus ya. Oh ya udah, gue lihat chat dulu ya nanti lihat ada ini ya kita teliti dulu segala macam. Nah, kalau gue tidak melakukan itu, maka ada yang salah nih. Gitu. Nah, lu harus bisa sampai ke tahap itu. Ya, bangunlah itu, kecil-kecil aja. Ya, nggak usah gede-gede. Ya, jangan apa ya? Saya nggak pernah ngajarin teman-teman ya untuk ini ya. Apa kayak kalau orang scalping itu kan ya sebentar ya, pokoknya udah besok kaya raya dan lain sebagainya. Karena menurut saya, ini menurut saya loh ya, pendapat saya ya, kita nggak bisa digituin. Ya, kita nggak bisa berubah secara instan. Ya, dulu kan saya masih belajar tentang hipnoterapi segala macam. Itu kan bisa mengubah orang instan gitu. Ya, anchoring lah segala macam. Kan dia bisa berubah secara instan kan. Nah, itu ternyata ya, yang namanya instan, ya dia akan berubah menjadi instan juga gitu. Karena itu lebih baik ya kita pahami aja bagaimana kita, karakter kita, segala macam kan. Nah, dari situ mulai ada perubahan-perubahan momen. Aha momen itu di neuroscience itu disebut sebagai neuroplasticity, ya, neuroplasticity, yaitu saat dimana lu mulai memahami gitu, mulai paham gitu loh. Oh, kerja market itu begini tuh. Oh, trading itu begini tuh. Ya, lu mulai paham dengan hal-hal seperti itu. Karena itulah makanya jangan hafalin apapun. Lu mengerti gitu loh, cara kerjanya apa, bagaimana dia kok bisa naik ya, kenapa dia bisa naik ya, apa sih yang menyebabkan harga naik itu, lu pahami itu. Gitu, jangan ngapalin RSI overbought, oversold ya. Nanti habis itu divergence, kemudian habis itu ini ATR ticker up dan itu segala macam. Oh, gak usah. Ya itu kalau lu paham bagaimana cara membacanya, itu udah semudah itu gitu loh. Ya, itu sistem. Cuma lu mesti bangun itu pelan-pelan. Ya, lu mau bangun itu cepat ya nggak apa-apa. Effort lu harus lebih. Gitu, lu butuh berapa? Butuh 1 bulan. Effort lu harus gila-gilaan. Gitu, lu jangan, gue mau 1 bulan kemudian gue mau sistem gue semua jadi. Tapi yang lihat catnya itu, 1 menit udah selesai. Nggak bisa. Effort itu berbanding sama hasil. Berbanding lurus sama hasil. Kalau effort lu nggak ada, jangan harapin hasil cepat. Ya kan? Ya. Nah, jadi udah tinggal itulah. Saya nggak butuh apa nggak butuh menasihati teman-teman sampai ke situ lah. Karena udah pada gede toh. Ya, ya, jadi pasti pasti udah tahu lah bagaimana cara membentuk itu semua. Nah, kalau teman-teman apa mau lebih lagi, ini effortnya lebihin ya, lu baca buku lah, ya YouTube-nya itu lu bongkar gila-gilaan dan sebagainya. Itu semua kembali ke teman-teman. Ya, ini saya cuma memberikan hasil riset saya. Itu kurang lebih seperti ini. Ya, benar apa enggak? Ya, yuk kita apa teman-teman nanti kan ini di posting di YouTube kan? Ya, lu tinggal uji aja ya benar apa enggak ya apalagi saya kan bukan expert di Bitcoin ya ya nah tapi ini yang mau kita lihat adalah ada likuiditas yang sedang berpindah ada aset ada wealth ada kekayaan yang sedang berpindah dari dumb money menuju ke smart money. Nah sekarang kita mau lihat itu adalah aliran uang smart money itu mau kemana nih gitu ya, jadi kita mau siap nih kalau ya pilihannya kan cuman pasar saham atau dia pegang cash. Ya, kalau pegang cash, ya pasti ya namanya smart money ya, itu pasti inilah, pasti apa gatel lah ya karena cashnya segitu. Memang iya banyak sekali ya si institusi-institusi termasuk si ini em, yang apa saya lupa siapa lagi ya yang akhirnya menutup institusinya dia mengatakan bahwa dia susah sekali ya untuk menemukan saham-saham yang value-nya itu pas buat dia.
gitu ya. Memang ya kayak Warren Buffett juga udah ngomong kan ya, ini ini pasar udah terlalu over value gitu loh. Ya jadi ya daripada gua masuk ke sesuatu yang seperti ini ya lebih baik gua pegang cash. Ada yang berpendapat seperti itu. Ya karena itulah makanya teman-teman tungguin. Ya tinggal waspada aja. Oke? Oke, sudah ngoceh saya udah selesai sampai di sini ya, teman-teman semoga bermanfaat ya. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Jadi semua ya manfaatkanlah weekend ini untuk do something lah with yourself ya. Gue mau bertumbuh apa enggak, gue mau jadi something apa enggak. Karena ini adalah yang Pak Lokeng Hong bilang kan, ini sebenarnya adalah Atlantisnya. Kalau lu mau cari kekayaan memang ada di sini ya. Kita lihat banyak sekali yang sudah kaya raya lah dari sini ya. Lu tinggal lu mau apa enggak. Kalau lu mau, ya berarti lu harus ada effortnya. Ya, effortnya digedein. Kalau lu mau cepat, ya semakin besar lagi effortnya. Oke? Ya, sampai ketemu minggu depan. Semoga bermanfaat. Ya, saya izin pamit. God bless. Thank you, teman-teman.